Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enji. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Samsia. Saya dari jurusan Ekonomi dan Bisnis. Saya berasal dari kota Kebumen, Jawa Tengah. Saya di sini akan menjelaskan tentang identitas nasional. Pasti kalian sudah tahu dong apa itu identitas nasional. Mari kita simak ya penjelasannya. Secara etimologis, istilah identitas nasional berasal dari yang artinya memiliki tanda, ciri atau jati diri yang Tanah airku tidak kulupakan. Nah, jadi sekarang kita udah tahu kan apa itu identitas negara. Jadi, identitas negara merupakan suatu ciri khas atau jati diri di suatu negara. Nah, di Indonesia tuh banyak banget loh yang namanya identitas negara. Salah satunya yaitu yang saya pakai ini, batik. Jadi, batik ini merupakan identitas negara kita. Batik ini sudah diakui oleh dunia. Tidak hanya batik saja, masih banyak lainnya seperti wisata, yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur itu sudah sangat terkenal ya, identitas negara kita. Batik ini sudah diakui oleh dunia. Tidak hanya batik saja, masih banyak lainnya seperti wisata, yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur itu sudah sangat terkenal ya, itu merupakan peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Nah, jadi tidak hanya batik dan candi ya teman-teman, masih banyak lagi kok identitas negara kita. Salah satunya yaitu makanan. Jadi di setiap daerah kita pasti memiliki makanan khas masing-masing ya. Salah satunya yaitu di daerah saya, daerah Kebumen. Jadi di Kebumen itu terkenalnya itu lanting. Kalau ke Kebumen, kalau main ke Kebumen kita itu harus membeli oleh-oleh yaitu lanting. Lanting ini dibuat dari singkong. Jadi masyarakat Kebumen mayoritas pekerjaannya itu sebagai petani. Di sana itu banyak orang-orang yang menanam singkong. Singkong itu dimanfaatkan sebagai bahan dari pembuatan lanting ini. Jadi lanting ini itu rasanya itu bermacam-macam. Ada rasa bawang goreng, ada rasa jagung, ada rasa balado. Nah, ini ada rasa balado. Saya juga mempunyai rasa bawang goreng. Kebetulan saya cuma bawa ini. Nah, karena yang kemarin itu udah habis. Nah, kalau kalian mau cari ini, kalian datang ke daerah Kebumen ya teman-teman. Di sana itu banyak sekali masyarakat yang menjual makanan khas ini. Karena ini banyak dicari wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke daerah Kebumen. Nah, kalian belum tahu kan asal usulnya? Mari kita simak asal usul dari lanting ini ya teman-teman. Siapa yang tidak mengenal dengan camilan khas bernama lanting? Camilan khas Kabupaten Kebumen yang berbentuk angka 8 ini sudah terkenal sejak dulu dan menjadi oleh-oleh wajib bagi pelancong atau wisatawan yang ingin berkunjung ke Kabupaten Kebumen. Rasanya yang gurih membuat siapa saja yang memakannya akan selalu ketagihan. Apalagi lanting juga cocok disantap bersama keluarga saat berkumpul di sore hari. Lanting Kebumen mulai dikenal sejak tahun 1960. Bertempat di Desa Lemah Dhuwur, Kecamatan Kuarasan, saat itu lanting masih berbentuk angka 0 bulat dan disebut dengan nama Olen. Orang yang pertama kali membuat lanting adalah Mbah Kemi atau Mbah Bayan Napar, dan bertambah menjadi 3 orang yang memproduksi lanting di tahun 1969, yaitu Mbah Satilat, Mbah Kasmi, dan Mbah Rasiem. Tahu nggak sih? Guys, pernah lihat makanan kering yang bentuknya seperti angka 8? Yap, ini namanya lanting. Olahan yang terbuat dari singkong ini termasuk camilan yang legend banget. Kalau dulu cuma ada satu rasa, tapi kalau sekarang, wih, udah macam-macam rasa guys. Hampir setiap kabupaten di Pulau Jawa pasti ada deh yang menjual lanting. Camilan ini sebenarnya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah guys. Nah, kalau di daerah lain banyak juga menyebutnya dengan lanting. Kuy, sekarang kita ikutan bikin lanting ya guys. Lanting ini terbuat sepenuhnya dari singkong. Singkong yang udah dicuci bersih harus dihaluskan terlebih dulu. Karena singkong termasuk umbi yang di dalamnya mengandung air, maka harus diperas dan dihilangkan kadar airnya. Terus, setelah dibentuk menjadi bola-bola, kemudian dikukus. Mirip seperti bakso, tapi versi jumbo ya guys. Nah, saat dikukus macam ini, tekstur singkongnya berubah jadi semakin kenyal.
Proses berikutnya, bulatan singkong harus digiling dengan mesin yang lebih besar. Fungsinya untuk membuat adonan menyatu dan menjadi kalis. Kalau zaman dulu sih, proses penghancuran dan penghalusannya benar-benar manual. Kalau sekarang, zaman udah canggih, udah ada mesin pula. So, bisa bikin lanting dalam jumlah banyak dengan waktu yang relatif lebih singkat. Kalau teksturnya udah berubah, bakal jadi adonan lanting ini harus digiling lagi guys. Mesin yang satu ini fungsinya merubah tekstur lanting jadi bentuk seperti mie. Proses ini harus sambil ditekan-tekan ya. Kalau perlu, pakai dongkrak seperti ini biar tekanannya semakin kuat. Biasanya sih, proses yang satu ini dikerjakan oleh kaum lelaki karena punya tenaga yang lebih besar daripada perempuan. Nah, kalau udah berbentuk panjang-panjang seperti ini, tinggal dibentuk menjadi angka 8 guys. Biar nggak saling nempel lagi, biasanya sambil dikasih tepung singkong yang masih kering tuh. Oh iya, kalau pembentukan angka 8 ini masih manual guys, nggak ada mesinnya. Biasanya sih, mulai dari anak-anak sampai dewasa, ikutan mengubah bentuk mie jadi angka 8. Tangannya cepet banget ya. Selanjutnya, lanting yang masih mentah ini digoreng menggunakan minyak panas. Gorengnya cukup lama guys, soalnya harus dipastikan sampai benar-benar kering dan kriuk, biar lebih gurih dan bisa tahan lama. Guys, kalau sekarang sih, varian lanting udah lebih banyak ya. Mulai dari rasa original seperti ini, rasa balado, jagung bakar, rasa bawang, dan yang lainnya. Penambahan rasa biasanya dilakukan setelah lanting selesai digoreng. Tinggal aduk dengan mesin sederhana seperti ini, dan lanting rasa-rasa udah siap dinikmati. Udah kan menyimak videonya, sekarang kita makan ya lantingnya, kita cicipi lantingnya. Ini itu enak banget kalau misalnya kita makan ini sambil nonton TV atau sambil ngobrol-ngobrol sama keluarga. Kita makan ya. Enak kok. Jadi ini itu terbuat dari singkong ya. Bahan utamanya itu singkong. Ini tuh bisa dipadukan dengan rasa yang kalian suka seperti balado, ada jagung, ada bawang goreng. Ini sangat enak sekali. Makanya kalian jangan lupa beli ini kalau main ke Kebumen. Tidak hanya lanting saja yang dibuat dari singkong. Jadi singkong itu di Kebumen banyak sekali dimanfaatkannya, seperti untuk membuat nasi tiwul. Terus ini ada gaplek. Gaplek ini juga terbuat dari singkong. Ini juga makanan khas dari Kebumen loh teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian main jangan lupa ya beli ini. Masih banyak lagi sebenarnya makanan khas dari Kebumen yang rasanya itu enak dan murah. Makanya kalian jangan lupa ya untuk main ke Kebumen. Kita sebagai generasi bangsa, mari kita bersama-sama untuk menjunjung kebudayaan yang ada di Indonesia dan di daerah kita sendiri untuk menjadi kebudayaan internasional dan dikenal banyak masyarakat luas. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama untuk memajukan kebudayaan yang ada di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Ketupat kecemplung santen sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.